Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai makhluknya, yang telah menciptakan kita sebagai manusia, yang manusia ini merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak akan dapat hidup sendiri. Artinya kita ini pasti suatu saat memerlukan pertolongan orang lain. Mungkin saja hari ini kita menolong orang lain. Mungkin saja hari ini kita bisa membantu orang lain. Maka bantulah, maka tolonglah saudara kita, tetangga kita yang memang memerlukan pertolongan ataupun bantuan daripada kita. Tapi yakinlah suatu saat, mungkin saja besok, mungkin saja lusa, atau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, akan ada saatnya di mana giliran kita yang memerlukan pertolongan ataupun bantuan orang lain. Maka sekecil apapun bantuan yang kita bisa berikan kepada saudara kita, tetangga kita, maka berikanlah. Itulah kodrat yang harus kita terima, bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang memang kita tidak bisa hidup sendiri. Lah tentunya ketika kita menjalani kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tentu saja banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar dugaan kita. Mungkin saja hari ini kita menjadi orang yang tersakiti ataupun terzolimi di dalam kita menjalin hubungan sebagai makhluk sosial ini, sebagai manusia yang hidup bertetangga ataupun dengan sesama saudara kita. Mungkin saat ini kita disakiti ataupun dizolimi oleh orang lain. Mungkin saja besok atau lusa ada gilirannya pula kita yang tanpa kita sadari ataupun tidak, maka kita juga melakukan kezoliman kepada orang lain. Ini udah pasti, ini sudah menjadi kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya kalau kita yang tidak berbuat zolim kepada orang, maka orang lain yang akan berbuat zolim kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Innal insana la zalumun kafar. Yang artinya, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surah Ibrahim ayat ke-34. Maka sebesar apapun kebencian dan kesalahan kita pada seseorang, maka jangan sampai membuat kita berkata dan bersikap tidak baik kepada orang lain. Bersikap tidak adil kepada orang lain. Tidak adil kepada tetangga. Tidak adil kepada saudara. Maka karena mungkin saja suatu saat kita akan membutuhkan bantuan ataupun pertolongan orang tersebut. Suatu saat kita pasti akan memerlukan pertolongan ataupun bantuan pada orang yang kita pernah bersikap tidak adil ataupun bersikap tidak baik kepadanya. Ini sudah pasti. Ya, suatu saat kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Maka daripada itu, jangan sampai kita berlaku tidak baik. Jangan sampai kita berlaku tidak adil kepada saudara kita, apalagi kepada tetangga kita, kepada kaum kerabat kita, kepada siapapun sesama manusia. Maka jangan sekali-kali kita berlaku tidak baik. Maka jangan sekali-kali kita berlaku tidak adil kepada orang lain. Maka ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya. Artinya apa di sini? Ya. Artinya, ya, meskipun kita sebenci apapun kepada orang lain,
Setidak suka apapun kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita, jangan sampai ketidaksukaan kita kepada orang lain itu menyebabkan kita berlaku tidak adil, berlaku tidak baik kepada orang tersebut. Karena sekali lagi, suatu saat kita pasti membutuhkan bantuan ataupun pertolongan dari orang-orang yang mungkin saat ini kita berlaku tidak adil, yang mungkin saat ini kita berlaku tidak baik kepadanya. Suatu saat ingatlah bahwa kita pasti akan memerlukan bantuan ataupun pertolongan daripada orang tersebut. Maka daripada itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, terutama ketika kita tersakiti ataupun terzolimi. Jadi saat ini mungkin diri kita yang tersakiti. Mungkin saat ini adalah diri kita yang dizolimi oleh orang lain. Dalam keadaan seperti ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di antaranya, maka ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya, kezoliman yang kita dapatkan, maka hendaknya yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menahan diri. Kita harus sabar terhadap kezoliman yang menimpa diri kita hari ini. Kita harus sadar, kita harus sabar menerima perlakuan tidak baik dari orang lain tersebut. Ya. Harus sabar kita menahan kezoliman itu. Kezoliman dari tetangga kita, kezoliman dari saudara-saudara kita. Ya, maka hendaknya yang pertama kita harus sabar. Tanamkan kesabaran di dalam diri kita. Tanamkan kesabaran di dalam hati kita. Sabar. Tahan lisan kita, tahan perbuatan kita. Ingatlah akan janji Allah kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana? Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin senantiasa bersama dengan Allah, maka ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ketika kita terzolimi oleh orang lain, maka hendaknya kita harus sabar. Sabar sekuat mungkin. Sabar untuk menahan lisan. Sabar untuk menahan perbuatan kita agar tidak membalas perlakuan tidak adil itu, agar tidak membalas perlakuan tidak baik itu dengan orang yang berlaku tidak adil ataupun tidak baik kepada kita. Maka hendaknya sabar, tahan lisan kita agar tidak mencaci orang tersebut, tahan lidah kita agar tidak membenci, mencaci maki, menghina orang yang berlaku zalim kepada kita. Tahan juga perbuatan kita, jangan sampai membalas dengan perbuatan yang sama terhadap yang orang lakukan terhadap diri kita. Jangan. Akan tetapi yang perlu dilakukan ketika kita dizolimi ataupun disakiti oleh orang lain adalah menanamkan rasa kesabaran di dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika mendapat perlakuan tidak adil, perlakuan tidak baik ataupun kita dizolimi, maka yang harus kita tanamkan di dalam kita itu, di dalam diri kita itu adalah harus yakin kita. Yakin apa? Yakin terhadap bahwa semua yang menimpa diri kita adalah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pasti tidak bisa menghindar dari sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini yang kedua. Jadi ketika kita terzolimi oleh orang lain, maka hendaknya kita harus yakin bahwa sesuatu yang menimpa kita, baik itu berupa disakiti orang, berupa dianiaya orang, berupa dizolimi orang, berupa perlakuan yang tidak adil, maka yakinilah itu semua merupakan takdir dari Allah yang sudah ditetapkan
ditetapkan jauh-jauh hari oleh Allah sebelum kita terlahir ke dunia ini. Itu yang kedua. Yang harus kita tanamkan dari dalam diri kita. Yaitu kita harus yakin bahwa apapun yang menimpa diri kita itu adalah semata-mata takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan perlakuan tidak adil ataupun perbuatan yang tidak baik ataupun dizalimi oleh orang lain, yaitu adalah kita harus tawakal. Ya, kita harus pasrah kepada Allah. Kita harus tawakal kepada Allah bahwa kita harus mempasrahkan semua urusan yang kita hadapi ini kepada Allah. Udah pasrahkan aja semuanya kepada Allah. Biarkan Allah yang akan menghukum dan membalas orang yang menyakiti dan berbuat zalim tersebut. Jangan justru kita membalas dengan menyakiti dan menzalimi kepada orang tersebut. Itu artinya kalau sampai kita membalas ucapan yang sama ataupun perbuatan yang sama seperti orang lain lakukan terhadap kita, orang yang dizalimi, kalau kita juga membalas hal yang sama terhadap orang tersebut, maka kita tidak ada bedanya dengan orang tersebut. Maka hendaknya kita harus yakin, harus tawakal kepada Allah. Udah pasrahkan semuanya kepada Allah. Maka kalau Allah ingin membalas, ya udah balas aja. Akan tetapi maka doakanlah yang terbaik kepada orang yang menzalimi kita itu. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang harus kita lakukan ketika kita terzalimi, ketika kita dizalimi oleh orang lain, yaitu kita harus introspeksi diri kita. Kita harus muhasabah diri kita. Harus muhasabah diri kita ketika ada orang lain yang menzalimi kita. Ada orang lain yang berlaku tidak adil kepada kita. Ada orang lain yang menyakiti kita. Maka jangan serta-merta kita mengatakan orang itu salah. Akan tetapi ajaran kita di dalam agama Islam mengajarkan untuk kita senantiasa muhasabah diri. Untuk kita agar senantiasa introspeksi diri kita. Introspeksi diri. Dan perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hubungan kita dengan sesama manusia. Karena tidak cukup kalau kita cuma memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita saat ini masih hidup di dunia. Kita masih bergaul, berkumpul, bermasyarakat dengan tetangga-tetangga kita. Maka kita muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus juga kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Maka semua musibah yang menimpa kita tidak lain adalah karena dosa-dosa kita yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka dengan kita muhasabah diri, maka dengan kita introspeksi diri kita jadi tahu, maka kita akan jadi tahu. Dengan kita muhasabah diri, dengan kita introspeksi diri kita, maka kita akan jadi tahu kekurangan dan kesalahan kita. Ya, jadi kalau orang yang tidak mau introspeksi diri, orang yang tidak mau muhasabah diri, dia tidak akan tahu di mana letak kekurangan dirinya. Justru dia akan sibuk mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Tapi Islam mengajarkan kita, agama yang kita anut mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa muhasabah diri kita. Di mana letak kekurangan diri kita? Dengan muhasabah diri, dengan introspeksi diri, maka kita akan tahu di mana letak kekurangan dan kesalahan kita nantinya. Maka sekali lagi, dengan muhasabah ataupun dengan introspeksi diri, maka kita jadi tahu letak kekurangan dan kesalahan kita.
Sehingga kalau sudah seperti itu, maka sangat mudah sekali untuk kita bertaubat dan memohon maaf ataupun minta maaf dengan sesama manusia. Jadi kalau kita punya hubungan yang tidak baik dengan Allah, maka segeralah bertaubat. Maka segeralah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak melakukan amal-amal soleh. Maka begitu pun ketika kita punya salah sama orang lain, yang kita sudah muhasabah diri dan kita sudah mendapatkan di mana letak kekurangan dan kesalahan kita, kalau sudah ditemukan, maka dengan mudah kita bisa memohon maaf ataupun meminta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi itu. Maka sebagaimana kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimaafkan juga oleh manusia, dimaafkan oleh tetangga-tetangga kita, maka kita juga harus bisa memaafkan kesalahan dan kezoliman orang lain kepada diri kita.